Shalom, berjumpa lagi dengan channel Kelapa Sukacita. Saya mau membagikan firman di hari ini yang terbaca dari kitab Ayub pasal 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Saatnya bagi kami membaca kebenaran firman-Mu untuk menuntun, mengarahkan kami dan menjadikan firman Tuhan sebagai hidup kami. Karena itu Roh-Mu yang kudus tercurah agar memberi pengertian akan kebenaran firman-Mu baik kepada hamba yang menyampaikannya dan pemirsa channel Kelapa Sukacita di mana saja berada. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sekali lagi Ayub pasal 10 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan demikian, tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku, karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa, engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasa-Mu yang ajaib kepadaku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Kelapa Sukacita, bacaan kita kitab Ayub pasal 10 ayat 13 sampai 16. Kalau kita baca dari Ayub pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, kita akan mendapati bahwa Ayub dalam komunikasinya dengan Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang sementara dia alami, dia mempertanyakan atas penderitaan yang sementara ini Tuhan izinkan dia alami dalam hidupnya. Dia mempertanyakan Tuhan kenapa sampai hal ini dapat terjadi dalam hidupnya. Tetapi kemudian di ayatnya yang ke-13 dan ke-16, Ayub kemudian berada dalam sebuah sikap hati bahwa apa yang ia alami dalam kehidupannya, Tuhan tahu. Apa yang sementara ini Ayub alami dalam hidup, yakni penderitaannya, kesengsaraannya itu, Tuhan sudah tahu semuanya. Dan Tuhan bagi Ayub melalui bacaan pasal 13 sampai 16 ini, Tuhan merancangkan segala sesuatu itu untuk hal yang baik. Nah, kenapa saya bilang ia sudah merancangkan hal itu untuk hal yang baik? Pada ayatnya yang ke-5, kalau aku bersalah, celakalah aku, dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Tuhan sudah merancangkan dalam kehidupan Ayub bahwa dia harus mengalami sebuah penderitaan. Tetapi di sini dalam apa yang ia rancangkan kepada Ayub bukan hendak menyiksa Ayub, atau bukan karena dia tidak sayang, tetapi dia justru dari pengakuan Ayub, dari bacaan kita yang saat ini, dia justru hendak menunjukkan kuasanya atas manusia, kuasanya atas ciptaannya. Dan itu Ayub sampaikan, kalau aku bersalah, celakalah aku, dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa, engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasa-Mu yang ajaib kepadaku. Allah hendak menunjukkan kuasanya kepada manusia. Ayub belajar bahwa lewat penderitaan yang sedang ia alami ini, Allah sedang menunjukkan kuasanya atas Ayub. Dalam pemahaman Ayub dari bacaan kita ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Itu berarti kalau dengan kekuasaannya yang dahsyat ia mau menunjukkan kepada Ayub penderitaan yang dialami oleh Ayub, maka pasti Ayub meyakini dengan kekuasaannya, kedahsyatannya yang sama akan mengangkat Ayub dari segala penderitaannya. Pemirsa channel Kelapa Sukacita, kita belajar di hari ini dengan apa yang dipahami oleh Ayub. Setelah dia terus bertanya kenapa Tuhan memberi kepadanya penderitaan yang dahsyat ini, tetapi kemudian dia mengakui lagi dari apa yang menjadi perenungan dan pertanyaannya kepada Tuhan, bahwa
Penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, supaya Tuhan mau menyatakan kuasanya, kedahsyatannya atas hidup setiap orang yang tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan, yang tidak meninggalkan Tuhan karena penderitaan. Dengan demikian, kita tahu bahwa jika Tuhan izinkan kepada kita penderitaan, persoalan, dan masalah, jangan kita bertanya apakah Tuhan membenci kita kah? Ataukah Tuhan sedang menghukum kita? Dari kisah Ayub, kita belajar bahwa Tuhan sedang menunjukkan kedahsyatannya, kekuatannya, kuasanya yang ajaib kepada kita. Jika kita diperkenankan Tuhan, ataupun jika kita menghadapi segala tantangan, persoalan, penderitaan, dan masalah, maka ingatlah seperti Ayub memahami akan penderitaan yang dia alami, supaya engkau menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Itu keyakinan Ayub. Kita pun juga memiliki keyakinan bahwa di balik setiap penderitaan, di balik setiap persoalan, di balik setiap masalah, Tuhan sedang menunjukkan kuasanya yang ajaib kepada kita. Kekuatannya akan menolong kita menghadapi setiap masalah dan tantangan. Kekuatannya akan terus memegang tangan kita, terus berjalan dan terus berjalan untuk dapat menghadapi, bukan undur sembunyi, tapi menghadapi dan menyelesaikannya. Kekuatan Tuhan beri sehingga kita dapat berbicara jika memang ada orang-orang yang sedang beradu pendapat mungkin dengan kita. Kita dapat berbicara, kita terus dapat menyatakan dengan tidak bimbang, dengan tidak takut, apalagi gentar untuk menghadapi semuanya itu. Ini yang kita belajar hari ini, bahwa kekuatan Allah, kuasa Allah ajaib kepada kita melalui penderitaan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang terus meneguhkan dan menguatkan, mengokohkan kami semua dalam menjalani kehidupan yang pastinya setiap kami memiliki banyak tantangan, persoalan, masalah, dan juga kami ada dalam berbagai penderitaan. Apakah itu penderitaan oleh karena ulah kami sendiri, ataukah penderitaan itu terjadi karena ulah si jahat dalam hidup kami? Apakah itu? Tapi kami percaya bahwa Tuhan, dari setiap penderitaan, Tuhan hendak menunjukkan kuasa-Mu atas kami. Biarlah kami mau melihat Tuhan dalam kekuatan-Mu di setiap persoalan dan masalah dan penderitaan kami, supaya kami bertumbuh dalam iman terus kepada Tuhan, seperti Ayub yang tidak pernah mundur, yang tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam kesusahan, penderitaan yang ia alami. Demikian juga kami akan terus tetap memandang kepada Kristus dalam setiap persoalan dan masalah serta penderitaan yang kami diizinkan untuk dapat mengalaminya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.